Rekan kami Syahsa Wisastro akan melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Syahsa, apa saja tanggapan tim kuasa hukum Ratna terhadap replik JPU sebelumnya? Ya, Wahyu, memang ada beberapa poin yang diberikan oleh tim kuasa hukum Ratna Sarumpait dalam pembacaan duplik hari ini. Pada kesimpulannya, tadi pada akhir menutup sidang, tim kuasa hukum Ratna Sarumpait ini menolak seluruh tuntutan maupun tanggapan atas pledoi atau replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ratna Sarumpait. Kenapa? Karena menurut tim kuasa hukum Ratna Sarumpait ini tuntutan maupun replik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu juga menurut jaksa tim kuasa hukum, maksud kami, Ratna Sarumpait ini tidak secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, yakni dengan menyiarkan ataupun menyebarkan berita bohong. Tadi ada 2 poin besar yang cukup di-highlight oleh tim kuasa hukum pada saat tadi kami memantau jalannya sidang. Yang pertama, menurut tim kuasa hukum, kata menyebarkan dengan menyiarkan dan memberitahu ini berbeda. Menurut tim kuasa hukum, Ratna tidak menyiarkan maupun memberitakan. Ratna hanya memberitahukan atau menginformasikan kepada kerabat-kerabatnya dan juga keluarganya bahwa ia mengalami penganiayaan yang ternyata itu adalah bohong. Sehingga menurut tim kuasa hukum, tuntutan dari jaksa penuntut umum ini tidak sesuai karena menurut tim kuasa hukum, Ratna tidak menyebarkan ataupun memberitakan ataupun menyiarkan berita bohong, karena tadi diungkit oleh tim kuasa hukum definisi dari arti kata menyiarkan dan juga hanya memberitahukan ini berbeda. Selain itu juga menurut tim kuasa hukum masih sama dengan argumen-argumen pada sidang sebelumnya. Ini menurut tim kuasa hukum, informasi yang disebarkan atau diberitakan, informasi yang diberikan oleh Ratna Sarumpait mengenai penganiayaan ini tidak kemudian serta-merta membuat keonaran terjadi di Indonesia, karena memang menurut jaksa penuntut umum bahwa penyebaran berita bohong mengenai penganiayaan ini kemudian menyebabkan adanya keonaran. Namun menurut jaksa penuntut umum tidak terjadi sama sekali keonaran atas informasi yang diberikan oleh kliennya, yakni Ratna Sarumpait, atas penganiayaan terhadap dirinya. Dan sidang sudah ditutup sekitar 10 menit yang lalu dan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan pada tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda Majelis Hakim akan membacakan putusan terhadap Ratna Sarumpait, dan kita akan nantikan bagaimana putusan terhadap Ratna Sarumpait atau apakah sesuai dengan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum selama 6 tahun atau kurang atau lebih dari itu. Kita akan nantikan, Wahyu, pada tanggal 11 Juli mendatang. Baik, Syahsa Wisastro melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.